kita. Namun sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesehatan dan kekuatan yang Engkau berikan, sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran kami pada hari ini. Ya Tuhan, sertailah kami, bimbinglah kami sepanjang pembelajaran kami, berikan kami kepintaran, kecerdasan, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang akan kami pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, pelajaran 6, dengan tema Pengorbanan Yesus Kristus. Bahan Alkitab kita terambil dari Matius 27 ayat 32 sampai yang ke-56. Nah anak-anak, di pertemuan minggu lalu kita telah membahas pengorbanan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita tentang pengorbanan Yesus Kristus. Nah, anak-anak, berkorban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menjadi korban, menderita rugi, atas atau menyatakan bakti. Nah, anak-anak, berkorban adalah tindakan atau perbuatan yang tidak mudah. Mengapa? Karena syarat utama sebuah pengorbanan adalah kerelaan untuk memberi. Ada sesuatu yang harus kita berikan atau korbankan bagi orang lain. Nah, anak-anak, Yesus Kristus telah memberi teladan yang sungguh luar biasa dalam hal berkorban. Yesus datang ke dunia dan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan dan menebus dosa-dosa manusia. Bagaimana cara Yesus berkorban? Ia berkorban dengan memberikan nyawanya di kayu salib. Salib adalah sebuah tiang tegak, tepat tempat mengikat atau memakukan tubuh orang yang bersalah. Yesus menyerahkan dirinya sampai mati di kayu salib. Nah, anak-anak, Yesus mau mengorbankan dirinya untuk disiksa, dihina, bahkan hingga mati disalibkan. Mengapa? Karena Yesus ingin menyelamatkan manusia yang berdosa. Satu-satunya cara agar dosa manusia dapat ditebus adalah dengan mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib. Nah, anak-anak, apa yang harus kita lakukan sebagai rasa terima kasih atas pengorbanan Yesus menebus dosa-dosa kita? Kita harus menyatakan rasa terima kasih kepada Tuhan Yesus dengan hidup setia dan taat melakukan kehendak-Nya, serta kita tidak melakukan perbuatan dosa lagi. Nah, anak-anak, pengorbanan Yesus di kayu salib telah menjadi contoh bagi kita tentang bagaimana berkorban bagi orang lain. Kita harus belajar berkorban dan memberi diri bagi kepentingan orang lain. Bagaimana caranya? Misalnya, dengan cara berbagi makanan kepada teman yang tidak punya, memberi waktu untuk membantu teman yang kesulitan belajar, atau memberi waktu dan tenaga untuk membantu orang tua menyapu rumah. Tuhan Yesus telah menunjukkan sikap berkorban. Karena itu, kita juga harus melakukan hal yang sama kepada semua orang. Nah, anak-anak, ada banyak contoh tindakan pengorbanan yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi saluran atau alat damai sejahtera. Misalnya, membagikan makanan dengan kawan lain. Itu berarti kita rela mengorbankan makanan yang kita miliki agar bisa dinikmati oleh kawan yang tidak membawa makanan. Kedua, memberikan uang, pakaian, dan perlengkapan layak pakai untuk
korban bencana alam, dan orang tidak mampu. Itu artinya kita rela untuk mengorbankan uang, pakaian, dan perlengkapan yang layak lainnya untuk dipakai oleh para korban bencana alam dan orang tidak mampu. Contoh lainnya memberikan waktu untuk membantu teman belajar. Itu artinya kita rela mengorbankan waktu kita untuk membantu teman dalam belajar. Dan memberikan tenaga untuk menolong orang tua di rumah. Itu artinya kita mengorbankan tenaga dan waktu kita untuk membantu orang tua di rumah. Nah, anak-anak, untuk rangkuman pembelajaran kita di pelajaran 7 adalah Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya, disiksa, dihina, bahkan sampai mati di kayu salib, hanya untuk menebus dosa manusia. Yesus berkorban untuk menyelamatkan kita, karena Yesus sudah menebus dosa kita. Kita harus hidup taat dan setia kepadanya, dan tidak hidup dalam dosa lagi. Pengorbanan Yesus di kayu salib menjadi contoh bagi kita untuk mau berkorban bagi orang lain. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Ibu berdoa dan berharap kamu selalu sehat dan tetap semangat belajar, meskipun dari rumah saja. Anak-anak, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Allah Maha Baik, kami berterima kasih atas pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa kami. Tolonglah kami agar selalu taat kepada Allah dan mau hidup berkorban bagi orang lain. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon, amin. Anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkatimu. Shalom.